Halo, halo. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran ya? Ada Pak, Oke. Gimana kabarnya Mas Nana sama Mas Aru? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Mas Aru Jumat kemarin kalau nggak salah ke ITTS ya? Mas Aru mana nih? Belum ada suaranya. Si Mas Aldo emang nggak join atau izin atau gimana? Ada yang tahu? Belum ada kabar Pak. Mata kuliah lainnya gimana dia? Sama nggak datang atau gimana? Ya sama Pak. Oh, udah sejak kapan ya? Pas tahun baru kalau nggak salah. Wow, udah lumayan lama ya, 2 mingguan ya. Dua pertemuan berarti. Dua pertemuan lebih. Nggak ada kabar sama sekali atau gimana Mas? Iya Pak. Udah coba di WA tapi belum ada balasan. Hmm. Tapi dia posisi masih di Jakarta atau udah balik lagi? Kalau itu kurang tahu sih Pak. Nggak ada yang tahu juga kosannya dia di mana ya? Ya udah ini mau dimulai aja atau nunggu? Mulai aja kali ya. Udah jam 10.20. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Mas Nana dan Mas Arul yang sudah bergabung di kelas audit tata kelola TI pada pagi hari ini. Ya, ini merupakan pertemuan ke-15 di mana pertemuan terakhir sebelum UAS ya. UAS akan diadakan atau dilaksanakan 2 minggu setelah ini. Seperti yang sudah saya katakan 2 minggu yang lalu, bahwasanya pada pertemuan hari ini kita akan kalian akan mempresentasikan proyek kalian dari awal banget sampai akhir, yang kemudian ini akan saya gunakan sebagai 50% dari nilai UAS teman-teman sekalian. Eh, 50%-nya lagi akan saya ambil ketika nanti UAS pada pertemuan ke-16 ya. Sebelum kita mulai di pertemuan ke-15, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat hari ini, bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, ya selesai. Eh, Mungkin untuk menghemat waktu ya, karena kan ini agak lumayan banyak ya dari EG sampai implementation life cycle. Bisa langsung dipresentasikan saja pada pertemuan ke-13 ya Mas ya kalau nggak salah ya. Itu saya juga sudah apa namanya, Mas Nana sudah mempresentasikan sampai enabling change ya Mas ya, sampai identifying success factor. Udah beberapa input yang saya berikan juga. Ini kita langsung lihat sampai implementation. Kita akan melihat ya sampai akhir banget, proses akhir, dan juga di sinilah saya mungkin akan sedikit memberikan input sehingga nanti pas pengerjaan UASnya nilai kalian bisa lebih maksimal. Oke, mungkin untuk Mas Ana dan Mas Aru dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, Waalaikumsalam warahmatullahi di sini kami ingin mempresentasikan hasil akhir dari eh, proyek proyek COVID 2019 yang kami buat, yaitu dengan judul Jurusan Sanjaya. Dan eh, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Ahmad Baru, lalu ada Nana Irmanto, dan satu lagi Aldo Fernando Emmanuel Jogja. Baik, saya akan mulai. Pertama-tama membuat dokumen tata kelola layanan terkait IT yang ingin Anda bangun sebagai tugas akhir Anda menggunakan COVID 2019 yang berisi nama layanan itu usaha kuliner Dimsum Sanjaya, lalu latar belakang dari layanan IT ini. Dimsum Sanjaya ini merupakan makanan ringan. Dimsum biasanya disajikan sebagai hidangan untuk sarapan yang bergerak dalam layanan jasa in-flight catering service. Dalam kegiatan operasional sehari-hari Dimsum Sanjaya menggunakan teknologi informasi sebagai sumber pendukung dalam kegiatan bisnis untuk menunjang infrastruktur dan komunikasi layanan jasa in-flight catering service. Lalu yang ketiga, kelebihan layanan IT dibandingkan dengan yang sudah ada. Kelebihan usaha kuliner kuliner Dimsum Sanjaya adalah membuat berbagai varian dimsum dengan berbagai inovasi yang ada. Dimsum Sanjaya juga membuat dimsum yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tentunya dengan daging-daging yang segar. Dimsum Sanjaya selalu menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas, mengembangkan kreativitas dalam usaha, melakukan pelayanan pelanggan dengan etika yang baik, dan memprioritaskan kepuasan konsumen. Dimsum Sanjaya juga memudahkan pelanggan untuk dapat memesan dimsum via online dengan tujuan memudahkan pelanggan yang jauh dari tempat dimsum Sanjaya. Lalu tujuan umum perusahaan ini, usaha kuliner Dimsum Sanjaya mempunyai tujuan untuk memproduksi makanan ringan atau dimsum yang sehat, terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya disukai masyarakat. Hal ini dilandaskan mengingat beberapa tahun belakangan ini menyantap dimsum sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, tujuan perusahaan selaras dengan COVID 2019. Evaluasi dan peningkatan tata kelola TI sangat penting karena mendukung organisasi untuk mengontrol apakah mereka membuat manajemen TI yang efektif dan memastikan manfaat dan pengelolaan risiko terkait. Audit tata kelola TI perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja suatu instansi, meningkatkan pengelolaan dan pendistribusian informasi, serta peningkatan pelayanan publik. Audit pada bidang tata kelola berguna untuk melakukan penilaian evaluasi pada organisasi sehingga dapat diketahui tingkat kematangan pada tata kelola TI organisasi. Hasil dari proses evaluasi audit dapat dipergunakan sebagai peningkatan nilai IT capability IT. IT capability menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan untuk memperoleh, menyebarkan, menggabungkan, dan mengkonfirmasi ulang sumber daya kerja atau framework. Untuk melakukan audit tata kelola TI dapat digunakan. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada 3 jenis framework evaluasi tata kelola TI, salah satunya COVID. Yang keenam, di sini kita ingin menjelaskan evaluate, direct, and monitor, align, plan, and organize, build, acquire, and deliver service and support, dan monitor, evaluate, and assess. Yang pertama ini EDM, atau Domain Evaluate, Direct, and Monitor. Tujuan dari tata kelola EDM ini, yang EDM 01, pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola yang terjadi. Deskripsinya itu, dimsum Sanjaya merupakan makanan ringan. Dimsum biasanya disajikan sebagai hidangan untuk sarapan yang bergerak dalam layanan jasa in-flight catering service. Lalu tujuan lainnya, usaha kuliner Dimsum Sanjaya mempunyai tujuan untuk memproduksi makanan ringan yang sehat, terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya disukai masyarakat. Tujuan perusahaan, kita menggunakan EG06, kontinuitas dan layanan ketersediaan bisnis. EG01
IG10 keterampilan staf, motivasi dan produktivitas. IG13 produk dan inovasi bisnis. Contoh metrik untuk sasaran perusahaan EG06 itu yang pertama kualitas produk dari bisnis yang dijalankan, yang B layanan ketersediaan bisnis, yang C kontinuitas dari bisnis yang dijalankan. Tujuan penyelarasannya kita menggunakan AG09, tepat waktu dalam penyampaian program yang sesuai dengan biaya serta memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Contoh metrik untuk tujuan penyelarasannya itu AG09 manfaat yang disadari dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI. Yang B, tenaga ahli TI yang memiliki kompeten dan motivasi terhadap bisnis yang ada. Yang C, kualitas informasi keuangan terkait teknologi. Lalu di contoh metrik untuk sasaran perusahaan di EG10, keterampilan tenaga ahli yang memiliki kompeten dan motivasi terhadap bisnis yang ada. Yang B, motivasi untuk menjalankan bisnis yang ada. Yang C, produktivitas dari produk yang dikeluarkan dan mencapai tujuan perusahaan. Dan contoh metrik EG13, yang pertama itu variasi dari produk dan kualitas. Yang kedua, mengaktifkan dan mendukung proses bisnis usaha dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi. Dan yang ketiga, inovasi bisnis yang dapat memajukan usaha. Selanjutnya komponen proses, praktik tata kelola, ADM01.01. Memastikan adanya optimasi sumber daya, memeriksa dan mengevaluasi kebutuhan saat ini dan masa depan untuk Insan Daya dan sumber daya INT, opsi untuk sumber daya dan prinsip alokasi Insan Daya. Contoh metrika itu, yang pertama memperhatikan akan ketersediaan sumber daya Insan Daya. Yang kedua, pengalokasian sumber daya sesuai presentasi yang telah dikembangkan dan diatur bersama pihak Insan Daya. Kegiatan itu yang pertama kita yang pertama mulai dari strategi saat ini dan masa depan, periksa opsi potensial untuk menyediakan sumber daya terkait IoT pada Insan Jaya dan mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Yang kedua, menentukan prinsip kunci untuk alokasi sumber daya Insan Jaya dan pengelolaan sumber daya dan kapabilitas sehingga IoT dapat memenuhi kebutuhan Insan Jaya. Dan sini tingkat kemampuan itu. Yang ketiga, meninjau dan menyetujui rencana sumber daya dan Maaf, strategi. saya potong. Ini kayaknya udah sempat dibahas ya. Ini kan sudah menjadi dokumen tata kelola, udah bukan lagi contoh metrik ya. Jadi langsung metrik aja. Jadi udah bukan lagi contoh metrik. Ya. Nanti di dokumen akhir harap diperhatikan ya. Siapa? Oke, monggo lanjutkan. Yang ketiga itu meninjau dan menyetujui rencana sumber daya dan strategi arsitektur di Jaya untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko dengan sumber daya yang dialokasikan. Yang keempat, memahami persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya INT dengan keuangan di daya dan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir, tetapkan prinsip-prinsip untuk pengelolaan dan pengendalian arsitektur di Jaya. Dan di sini tingkat kemampuannya kita kasih 3. Panduan terkait atau standar kerangka kerja persyaratan kepatuhan. Di sini kita platform Cyber Maturity atau CMMI 2018, lalu ISO IEC 38500 tahun 2005. Referensi rincinya di buku kebutuhan Dokter Direct Resource Management dan 5.4, 5.4, prinsip 3, akuisisi evaluasi. Selanjutnya, komponen proses. Praktik tata kelola PDM 01.02, manajemen sumber daya yang optimal. Pengelolaan sumber daya di Insan Daya untuk memungkinkan penggunaan optimal sumber daya bisnis dan INT. Metrika itu jumlah penyimpanan dari dan pengecualian sumber daya prinsip manajemen dan presentasi penggunaan
kembali komponen arsitektur. Kegiatannya itu yang pertama tetapkan tanggung jawab staf Dimsum Sanjaya untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengamanan sumber daya pada Dimsum Sanjaya. Di sini kita kasih tingkat kemampuan yang ketiga. Dan eh, yang ketiga itu mengkomunikasikan dan mendorong penerapan strategi, prinsip, dan rencana pengelolaan sumber daya yang disepakati dan strategi arsitektur Dimsum Sanjaya. Yang keempat, menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia Dimsum Sanjaya. Dan di situ kita eh, kasih tingkat kemampuan 4. Panduan terkait standar kerja perangkat persatuan kepatuhan ini kita menjadi platform Cyber Maturity CMMI 2018, lalu di manajemen risiko COSO Enterprise Juni 2017, lalu ISO IC 38500, lalu publikasi khusus Institut Standar dan Teknologi Nasional. Referensi-referensinya itu kita mengevaluasi kebutuhan yang jenis sumber daya, lalu ada tata kelola dan budaya prinsip 5, lalu ada prinsip 5.4 prinsip 3 akuisisi, dan 3.14 perencanaan. Untuk praktik tata kelola EDM 1.03 pemantauan pengelolaan sumber daya, memantau pengelolaan sumber daya proses dan menentukan bagaimana perbaikan sistem pada Dimsum Sanjaya. Metriknya itu umpan balik akan proses alokasi sumber daya Dimsum Sanjaya. Yang kedua, target pelanggan yang akan membeli Dimsum Sanjaya. Yang ketiga, presentasi pendapatan Dimsum Sanjaya. Kegiatan ini pemantauan, alokasi, dan optimalisasi sumber daya Dimsum Sanjaya sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan dengan menggunakan tujuan yang disepakati di Dimsum Sanjaya. Mas Aru hilang suaranya. Halo, halo, tes, tes. Oke. Udah dilanjut, Mas. Selanjutnya komponen struktur organisasi. Di sini ada praktik tata kelola kunci, ada EDM 1.01 yaitu memastikan ada optimasi sumber daya, lalu ada EDM 01.02 manajemen sumber daya yang optimal, lalu ada EDM 01.03 pemantauan pengelolaan sumber daya. Di sini kita kasih komite eksekutifnya itu kita nilai R semua. Lalu panduan terkait standar kerangka kerja persyaratan kepatuhan ini kita ambil dari laporan King 4 tentang tata kelola perusahaan untuk Afrika Selatan tahun 2016. Referensi rincinya bagian 2 konsep dasar definisi tata kelola perusahaan. Selanjutnya C, komponen arus dan item informasi. Di sini praktik tata kelolanya itu EDM 01.01 memastikan adanya optimasi sumber daya, input itu dari EPO 07.04 deskripsinya, kesenjangan dan perubahan dibutuhkan untuk mewujudkan target kemampuan. Outputnya itu panduan alokasi sumber di Dimsum Sanjaya, lalu APO 08.03 deskripsinya rencana pengembangan keterampilan staf Dimsum Sanjaya. Outputnya rencana sumber daya yang disetujui pihak Dimsum. Selanjutnya APO 11.02 hasil keputusan dari evaluasi pihak Dimsum Sanjaya
Outputnya prinsip panduan untuk arsitektur Dimsum Sanjaya. Selanjutnya EDM 0102 manajemen sumber daya yang optimal. Di sini outputnya kita, prinsip untuk mengamankan sumber daya Dimsum Sanjaya. Lalu ada tanggung jawab yang ditugaskan pada staf Dimsum Sanjaya. Dan terakhir komunikasi dari strategi sumber daya. Selanjutnya EDM 0103 pemantauan pengelolaan sumber daya. Sini outputnya itu atau deskripsinya tindakan perbaikan untuk sumber alamat penyimpangan manajemen, umpan balik tentang alokasi dan efektivitas sumber daya dan kemampuan. Next, Nak. Sini kalian panduan terkait standar kerangka kerja kesehatan kepatuan. Kita rangka keterampilan untuk era informasi 6 tahun 2015. Referensi isinya POMG. Selanjutnya itu komponen kebijakan dan prosedur. Kebijakan terkait kebijakan pengukuran kinerja Dimsum Sanjaya. Deskripsi kebijakan itu mengidentifikasi kebutuhan akan sebuah sistem pengukuran kinerja di luar akuntansi konvensional Dimsum Sanjaya. Sistem ini meliputi pengukuran hubungan dan aset berbasis pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di era informasi. Next, Nak. Selanjutnya komponen budaya, etika, dan perilaku. Elemen budaya kunci yang berisi bangun budaya di mana sumber daya dihargai dan investasi gunakan dan alokasi sumber daya untuk apakah orang informasi aplikasi teknologi atau fasilitas yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya APO, Domain Align, Plan and Organize. Tujuan manajemen AP01, kerangka kerja manajemen INT terkelola. Deskripsinya itu rancang sistem manajemen untuk INT Dimsum Sanjaya berdasarkan tujuan Dimsum Sanjaya dan faktor desain lainnya. Berdasarkan desain ini, terapkan semua yang diperlukan komponen sistem manajemen. Tujuannya itu menerapkan pendekatan manajemen yang konsisten untuk memenuhi persyaratan tata kelola Dimsum Sanjaya yang mencakup komponen tata kelola seperti proses manajemen, struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab. Tujuan manajemen mendukung pencapaian serangkaian perusahaan utama dan tujuan penyelarasan. Tujuan perusahaan ini kita menggunakan EG03, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Dimsum Sanjaya sesuai prosedur kerja. Lanjutnya EG11, kepatuhan terhadap peraturan dalam Dimsum Sanjaya. Metrik untuk sasaran perusahaan kita menggunakan EG03, biaya ketidakpatuhan terhadap peraturan termasuk penyelesaian jumlah masalah ketidakpatuhan peraturan yang menyebabkan komentar publik atau publisitas negatif. Lalu yang ketiga, jumlah masalah ketidakpatuhan yang dicatat oleh pihak Dimsum Sanjaya. Kita materi ini kita juga menggunakan EG11, yaitu jumlah insiden terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan pada Dimsum Sanjaya. Yang kedua, presentasi pemangku kepentingan yang memahami peraturan Dimsum Sanjaya. Yang ketiga, presentasi kebijakan yang didukung oleh standar dan praktik kerja oleh staf Dimsum Sanjaya.
Selanjutnya itu APO 01.01 menerapkan proses manajemen, yaitu menentukan tingkat kemampuan proses target dan prioritas implementasi berdasarkan desain sistem manajemen pada jurusan Sanggaya. Metrika itu jumlah proses. Yang pertama, jumlah proses prioritas yang akan dilaksanakan atau ditingkatkan untuk memenuhi tingkat kemampuan pencapaian target pelanggan di Sanjaya. Lalu yang kedua, jumlah yang dibutuhkan untuk tindak lanjut implementasi proses yang sukses. Kegiatan ini mengembangkan model proses target tata kelola IT khusus untuk organisasi. Berdasarkan pemilihan tujuan manajemen prioritas, ini kita kasih tingkat kemampuan kedua. Yang kedua, menganalisis kesenjangan antara model proses target untuk organisasi dan praktik. Dan kegiatan saat ini, itu kita kasih tingkat kemampuan tiga. Dan terakhir, menyusun peta jalan pelaksanaan praktik dan kegiatan proses yang hilang. Itu kita kasih tingkat kemampuan itu 4. Next, next. Dipercepat ya Mas ya. Ini. Selanjutnya, HPL 01.02 mengidentifikasi dan mengimplementasikan. Tepatkan struktur organisasi untuk internal dan diperluas yang diperlukan dan dibutuhkan termasuk dalam komposisi struktur manajemen dan samsudaya. Metrika itu kita yang pertama tingkat kepuasan eksekutif dengan pengambilan keputusan manajemen dan samsudaya. Kedua, jumlah keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam Mas, struktur mungkin manajemen. agak sorry agak sedikit motong apa namanya buat apa namanya eh dari yang diberikan di sini ya APO dan sebagainya itu eh EDM dan sebagainya apakah udah disesuaikan dengan output dari desain toolkit yang udah pernah dikerjakan kan ada APO 01 terus ada EDM 01 dan seterusnya itu apakah udah disesuaikan belum ya dengan kan ada kemarin ya sempat kan di pertemuan Bapak 9 kalau nggak salah itu kan masuk ke penggunaan dari desain toolkit ya itu kan terus memberikan hasil EG berapa yang digunakan, EDM berapa yang digunakan, apa berapa yang digunakan. Nah, itu mungkin saya langsung jump up ke situ aja. Apakah sudah sesuai dengan output yang diberikan atau belum ya? Mungkin bisa di answer dulu that question. Gimana Mas Nanu dan Mas Aru? Kurang lebih sudah, Pak.
bisa dipastikan kalau sama, karena kalau misalnya beda berarti kalian harus mengadjust dari yang desain toolkit. Yang di Excel bukan Pak? Gimana? Disesuaikan di mana Pak maksudnya Pak? Eh Coba dilihat dari yang desain toolkit kan keluar ya Mas ya sebetulnya. Mana yang harus diprioritaskan gitu kan ketika dimasukkan ya. Nanti kan dari idem dan sebagainya kan ada keluar ya. Nah, itu apakah udah sesuai atau enggak? Bisa dilihat ya. Nah, kan kita memasukkan nih, gitu kan. Nah, ini kan nanti kalau apa namanya eh dari enterprise ininya, IG-nya, coba lihat. Sorry, apa namanya? Coba ke DS1 deh. Coba lihat ke bawah. Nah, ini kan ada nih skor-skornya kan ya. Ini apakah sudah apa namanya mengambil dari yang skor-skor tertingginya kayak let's say DM02 dan sebagainya. Karena kan sebetulnya semakin tinggi ya maka semakin dibutuhkan gitu loh dia. Ini kan kayak digunakan yang ADM02 sama ADM04 gitu kan. APO-nya kalau kita lihat yang paling tinggi itu adalah APO 05 ya. APO 05, APO 02, APO 05, 02 sama APO 03. Misalnya kita ambil let's say 33 gitu kan setiap ininya. Atau kalau mau lebih di filtering lagi adalah misalnya ADM 02 gitu kan. ADM 02 yang digunakan yang potensinya gede ya, ADM 02, ADM 04 sama EDM 05. Nah, itu dipilih nih mana yang kalian ingin lebih masukkan gitu. Let's say mungkin ambil dua lah, gitu. Misalnya tiga terlalu banyak. Nah, apakah sudah di adjust, disesuaikan atau belum? Karena kalau nggak salah tadi kan saya malah ngeliatnya adanya EDM 01 gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini EDM 01 ini ternyata not that important berdasarkan yang di atas. Ini yang udah Mas Nana sama Mas Arul kerjakan itu gimana? Desain toolkitnya? Kalau yang di sini aku waktu itu Bapak koreksi aja Pak. Saya Terus misalnya habis itu ini kan juga misalnya masuk ke Dev 2 ya. Coba Dev 2 masukin lagi deh. Di Dev 2. Di Dev 2 kan kemudian coba ini kan ada nih. Ini atau nggak kalau mau langsung ke jump up ke sini boleh gitu kan ngelihat nih. EG yang dimasukin yang digunakan yang apa aja? Yang digunakan yang ini udah sesuai nih sama yang akan digunakan tadi EG-nya. Tadi EG yang digunakan EG berapa aja, Mas? EG yang di filenya.
Coba EG-nya EG berapa? Coba tadi yang digunakan. Udah sesuai ya? Coba Mas tadi lihat lagi yang tadi. EG-nya mana? Atas, pelan-pelan. Oh, benar. Ini EG yang dipakai EG 03 sama EG 11 doang ya? Coba ke atas. Oh, ini dari APO. Oke, EG 03 sama 11. Coba yang di sini berapa? Bentar, bawah. Oh, ini ada 6, 10, 13. Coba lihat di situnya. Yang tadi desain faktornya. Kita lihat aja langsung EG 3, 6, 10. 3, 6, 10, 11. Oke, berarti udah sesuai ya. Coba ke bawah, terus kita lihat di desain faktor 2-nya. Nah, ini berarti kan score-nya kan berarti yang dipakai oke benar sih EDM 04, EDM 01 ya, sama EDM 03 yang tertinggi ya. APO-nya juga sama, ada APO 01, APO 08. 01, 08 sama 06 ya kayaknya. Oh, sorry, APO 11. 11. Berarti 01, 08, 11, 122. Kalau mau APO 06 juga boleh dipakai. Jadi gitu Mas, apa namanya? Coba lihat di desain faktor tiganya. Coba ke bawah. Nah, ini benar juga nih, ada 01 ya lebih ke arahnya ya. Ketika penggunaannya. Oke, APO 01 juga tinggi. APO 01 tinggi, APO 8 ya ininya. Jadi kita harus bisa membuat align antara EDM sama APO yang akan digunakan. Itu aja sih fokusnya ya. Jadi gimana ketika ketika skornya itu ya, itu kan tadi yang manajemen objektifnya, skor yang digunakan itu ya, itu nanti eh, bisa selaras semuanya. Jadi nggak beda-beda gitu loh. Biasanya sih penggunanya tiga ya, tiga teratas, tiga tiga terbesar, skor yang terbesar seperti itu. Jadi jangan sampai apa namanya eh berbeda-beda lah, misalnya kayak gitu. Jangan sampai yang satunya EDM 01 enggak, di sini Tata EDM 01-nya iya gitu. Jadi kayak semuanya disamakan. Coba lihat di step 2 summary-nya. Step 2 summary. DF4 sampingnya kan ada step 2 summary. Nah, ke atas coba. Nah, dari semuanya nih sebenarnya kelihatan nih, ya kan? Akhirnya yang kemudian akan lebih difokuskan ya. Kayak EDM 01, 02. APO 01 malah nggak terlalu nih. APO 04 ya, APO 04, kemudian APO 11, APO 8 juga bagus. APO 1 malah nggak dia karena setara sama APO 3. Dia bahkan kalah dengan APO 05. Ini sebetulnya dilihatnya dari sini nih nanti apa namanya ketika step summary-nya karena itu udah gabungan dari semuanya. Itu. Coba lihat ke step 3 summary. Coba di zoom in. Nah, ini ketika sudah semuanya dimasukin. Jadi bisa kita lihat ya gitu kan. Yang ketika misalnya baru di step 2 itu tuh yang kita gunakan tadi mungkin ADM1 nggak terlalu digunakan gitu kan. Atau mungkin APO 04 tidak digunakan. Tapi ternyata ketika kita masukkan semuanya, kita yang importance itu adalah
ini nih AP01, AP02, tadinya AP01 ketika ketika bandingan ya AP01 dengan AP03 itu kan awalnya sama ya kan nilainya. Tapi begitu importance masuk kepada udah ke semuanya, gini kan importance itu sudah ini apa namanya berbeda lagi. Nah, di sinilah sebetulnya yang harus diperhatikan. Jadi jadi malah ini tuh mempermudah ya pada dasarnya ya gitu. Jadi yang paling mudah itu kalian isikan aja dari desain faktor ini ya gitu kan. Dari desain toolkit ini kalian isikan, kemudian emang disesuaikan ya gitu, terutama di enterprise goal sama growth-nya itu gitu kan, itu harus diperhatikan banget ya, harus disesuaikan dengan yang sudah bisa dikerjakan. Kemudian untuk hasil akhirnya lihat di step 3 summary, importance mana aja yang akan digunakan. Nah, itu kemudian kalian adjust, kalian masukkan ke dalam yang PDF tadi kalian buat, disesuaikan seperti itu. Ini mungkin ada beberapa yang tadi apa namanya berarti kurang tepat ya gitu kan. Coba lihat lagi di step 3 summary. Nah, ini kan sebenarnya nggak masalah nih, masukin aja ada 01, 02, 03 karena sama-sama importance lumayan. Di APO gitu kan, yang jelas ini APO 04 harus masuk nih. APO 04 coba ke bawah. APO 06 sama 08 memiliki yang sama. Oh, berarti APO 04, APO 06, APO 08 sama APO 11 saja kayak gitu ambil. Terus habis itu BAI, BAI jelas BAI 04 harus diambil. Habis itu BAI 05 coba bawah lagi. BAI 11, BAI 11, BAI 05 sama BAI 01 tuh diambil. DSS coba, DSS yang diambil. Oh, DSS cuma DSS 03 ya. MEA malah nggak ada. MEA mungkin BA 04 boleh lah diambil. Tuh, jadi ya balik lagi adalah disesuaikan lagi dengan importance untuk manajemen objektifnya. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari Mas Nana atau Mas Arum, monggo. Ini cara menyesuaikannya diubah apa gimana Pak? Gimana? Cara menyesuaikannya. Yang diubah yang tadi di PDF-nya, Mas. Oke. Yang di PDF-nya. Jadi ibaratnya mengikutinya langsung mengikuti dari yang di sini aja. Dia. Jadi kan ini sudah ada ya, gitu kan. Sudah ada, tinggal dimasukkan ya di toolkit. Jadi main itu coba mempermudah untuk, tapi ketika memasukkan harus diperhatikan banget gitu loh. Memang disesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu. Ada yang mau ada yang mau ditanyakan mungkin ini dari sini. Bentar ya. Jadi kan ini ada ya hasil-hasilnya gitu kan. Terus ya tadi EG-nya juga ada dan sebagainya. Jadi benar nanti untuk manajemen objektifnya disesuaikan dari step 3-nya. Step 3 summary kan itu yang sudah dimasukkan semuanya secara keseluruhan. Terus habis itu oke lanjut dulu deh ke yang buku keempat yang implementation, yang ini berarti nanti disesuaikan lagi ya dari hasil akhirnya.
Ini nanti dikirimkan juga ya desain toolkitnya ya. Ya Pak. Ketik. Karena nanti akan saya apa namanya menjadikan acuan di file PDF-nya. Oke, dilanjutkan lagi yang berarti langsung masuk ke apa namanya identifying success factor ya, sama implementation cycle. Langsung ke implementation Pak. Apa gimana? Gimana? Berarti yang ini dilewatin. Dilewatin aja untuk bagian yang di situ. Oh ya. Ininya. Karena Implementation. ini kan ternyata masih perlu adjustment lagi kan dia. Ini kayak AP01 tapi bisa aja tadi dipakai ya. Kalau misalnya ternyata dipakai ya nggak usah dihapus ya Mas ya ininya. Kayak misalnya AP01 gitu kan. Kalau kalian mau nggak ribet ya kalian bisa saja coba ini ya desain faktornya yang mengikuti dari sini gitu loh. Nanti sehingga summary-nya tuh seperti yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sekolahnya kita langsung lanjut lagi ke berikutnya. Monggo. Dari saya cukup sih Pak. Gimana nih yang mau melanjutkan? Ya, baik Pak. Kita melanjutkan di belakang saya chapter 4 yaitu identifying challenge and success factor. Yang pertama ini tantangan, akar penyebab dan faktor keberhasilan untuk fase satu. Tantangan di fase satu ini kurangnya dokumen, komitmen, dan dukungan manajemen senior, lalu kesulitan dalam menunjukkan nilai dan manfaat. Akar penyebabnya itu kurangnya pemahaman dan bukti tentang pentingnya agensi dan nilai tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu kurangnya sumber daya. Ketiga, pemahaman yang buruk tentang ruang untuk exit dan perbedaan antara tata kelola dan manajemen INT. Yang keempat, implementasi didorong oleh reaksi jangka pendek terhadap suatu masalah daripada pembenaran proaktif dan lebih luas untuk perbaikan. Yang kelima, komunikasi yang buruk tentang masalah dan manfaat tata kelola, manfaat dan kerangka waktu tidak diartikulasikan dengan jelas. Faktor keberhasilan itu jadikan exit sebagai agenda dewan, komite, komite audit, dan komite risiko untuk dibahas. Yang kedua, buat komite atau manfaatkan komite yang ada seperti Dewan Tata Kelola INT untuk memberikan mandat dan akuntabilitas
untuk bertindak. Yang ketiga, hindari membuat ejek tampak sebagai solusi mencari masalah. Harus ada kebutuhan nyata dan potensi manfaat. Yang keempat, bersama-sama dengan bisnis mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menyepakati nilai yang diharapkan dari KI. Yang terakhir, kembangkan prinsip-prinsip panduan yang mengatur nada dan agenda untuk upaya transformasi. Mas, coba ke atas lagi, bentar. Ini kemarin sudah saya sempat kasih input ya ke Mas Nana di pertemuan ke-12 ya, kalau nggak salah. Pertemuan 13, 14 ya. Di pertemuan 13 itu saya bilang kalau untuk bagian yang identifying challenge and success factors itu jangan cuma mengambil dari yang buku COVID kemudian ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam dokumen ini. Nah, ini kok saya lihat kayaknya masih untuk di tahap pertama aja masih most likely mentranslasikan aja ya ke bahasa Indonesia ya. Itu gimana tuh penjelasannya Mas Nana, monggo, dan Mas Aru. Karena menurut kami masih masuk akal Pak sama Vincent Sanjaya. Oh gitu. Jadi apa namanya masih ini sudah disesuaikan gitu ya. Ininya, ntar. Implementation driven by short term komunikasi yang buruk dan masalah manfaat atau rekaman. Hmm, oke, ini tetap mengambil sesuai dengan ini karena dinilai masih sama dengan kondisi di Diem Samsanjaya ya. Berarti di sini. Dan ini kan saya lihat cuma sampai ini ya poor communication ya. Berarti kayak ketika di kondisi di Dim Samjaya ini nggak ngerasa kayak belum adanya appropriate team atau players responsible for agit or adequate skills to undertake the task atau belum adanya initiative driven by enthusiastic converts who preach textbook approaches. Ini kenapa pemilihannya dari akar penyebabnya yang ini? Dan ini ada tantangannya, ada kesulitan dalam menunjukkan nilai dan manfaat. Ini emang nilai dan manfaat yang seperti apa yang akan atau yang ingin ditunjukkan? Sehingga bisa di-stated kalau ini masih kurangnya apa namanya kesulitan dalam menunjukkan nilai dan manfaat. Berarti kan itu lebih ke arah added value ya, gitu kan. Gimana penjelasannya? Ya Pak, jadi pas setelah dibaca-baca ternyata ini bisa juga masuk akal kalau dipakai ke Vincent Sanjaya. Jadinya ada beberapa yang dibuang, ada beberapa yang ditambahin.
sesuai sama Oke, itu kan tadi balik lagi kepada tantangan ya. Kesulitan dan menunjukkan nilai dan manfaat. Ya, kenapa apa ya kayak emang nilai dan manfaat seperti apa yang ingin ditonjolkan oleh Dimsum Sanjaya? Gimana, Mas Tanan dan Mas Aru? Karena ini sangat mempengaruhi lah. Maksudnya tadi ya tantangan ini saya bisa aja sebetulnya mempertanyakan semua tantangan di sini. Karena ini harus dijelaskan. Atau monggo misalnya mau dijelaskan terlebih dahulu. Jadi eh apa namanya? Jangan cuma hanya membaca ya. Kalau membaca saya juga bisa gitu kan. Atau hanya dibacakan. Tetapi kenapa tantangan mengambil ini? Kenapa kemudian akar penyebab yang diambil adalah let's say ya kayak ini tantangan yang kedua gitu ya. Kesulitan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan pemain peran gitu kan. Kenapa susah gitu loh kayak dimsum saja masih baru gitu kan. Kenapa ada kesulitan terkait mengidentifikasi pemangku kepentingan gitu kan. Ini kayaknya bisa menjadi big question mark gitu kan. Di sini kayak gitu bukan prioritas bagi eksekutif bisnis. Oke, mungkin agar penyebabnya masih masuk gitu kan karena mungkin dia faktor fokusnya adalah untuk growing the operational let's say gitu kan. Jadi harus dijelaskan semuanya. Monggo terus ini mau saya tanya satu-satu atau kalian mau langsung menjelaskan gimana kok Mas Ana dan Mas Aru. Tapi harus dijelaskan secara detail ya. Kalau misalnya tadi yang apa namanya yang terkait manajemen objektif sama desain toolkit saya rasa sudah cukup dengan penjelasan dari yang desain toolkit itu juga memang sudah didesain langsung oleh pihak Kobbitnya. Jadi it's not a big deal. Tapi kalau di sini kalian harus bisa menjelaskan apa kalian mengambil hal ini gitu loh. Monggo dari Mas Ana dan Mas Aru. Gimana kok ini Mas Ana dan Mas Aru ini waktu jalan terus loh ya. kalau kayak kurangnya dukungan komitmen sama kesulitan dalam menunjukkan itu lebih ke kayak ini sih, kayak kayak modal gitu loh tuh. Kayak modal awalnya Ini lagi menjelaskan yang mana Mas ya? ini yang ini kok yang tantangan Oke, ya monggo apa namanya dijelaskan aja. Oh gitu. Kenapa pemilihan itu dan sebagainya dan seperti apa
kondisinya kenapa jadi kurangnya pemahaman dan kenapa pemilihan dari akar penyebabnya seperti itu. Ya, kalau tantangan yang pertama ini lebih ke modal, sedangkan tantangan yang kedua ini lebih ke mencari partner juga. Tantangan ketiga ini SDM karyawannya. Mungkin dari saya itu bisa ditambahkan sama Arif kalau ada. Jika kurangnya modal gitu ya, dukungan. Tapi kenapa jadinya adalah pemahaman akar penyebabnya adalah masuk kepada pemahaman yang buruk tentang ruang lingkup Egit dan perbedaan antara tata kelola dan manajemen IT. Oke, yang implementasi didorong oleh reaksi jangka pendek itu bisa masuk sih dia sebetulnya karena masih apa namanya masih minimnya dukungan ya support dan komitmen gitu kan sehingga ya mungkin masih berfokus adalah untuk reaksi jangka pendek gitu kan belum secara preventif gitu. Ini jadi ya bisa Mas di apa namanya dijelasin aja gitu loh langsung tiap poinnya gitu kenapa pemilihannya ini dan apa namanya eh, contoh aplikatifnya seperti apa di dalam apa eh di dalam aduh, panas banget di dalam pelaksanaannya seperti apa terus faktor keberhasilan seperti apa dan sebagainya monggo dilanjut aja. Ini siapa yang mau lanjut? Prestasi ini 50% nilai UAS toh ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tantangan yang pertama ini ada kurangnya dukungan, komitmen, dan dukungan manajemen senior. Lalu ada kesulitan dalam menunjukkan nilai dan manfaat. Akar penyebabnya kurangnya pemahaman dan bukti tentang pentingnya urgensi dan nilai kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Lalu kurangnya sumber daya, lalu pemahaman yang buruk tentang ruang lingkup Egypt dan perbedaan antara tata kelola dan manajemen IT. Implementasi didorong oleh reaksi jangka pendek terhadap suatu masalah daripada pembenaran proaktif dan lebih luas untuk perbaikan. Lalu ada komunikasi yang buruk tentang masalah dan manfaat atau kelola. Manfaat dan kerangka waktu tidak diartikulasikan dengan jelas.
Lalu ada faktor keberhasilannya. Di sini ada jadikan Egypt sebagai agenda Dewan Komite Audit dan Komite Resiko Tugas. Lalu buat komite atau manfaatkan komite yang ada. Lalu hindari membuat Egypt tampak sebagai solusi mencari masalah. Lalu bersama-sama mendefinisikan dan menyepakati nilai yang diharapkan. Lalu kembangkan prinsip panduan yang mengatur nada dan agenda untuk upaya transformasi. Tantangan yang selanjutnya yaitu ada kesulitan dalam mendapatkan partisipasi bisnis yang diperlukan. Lalu ada kesulitan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan pemain peran. Akar penyebabnya yaitu wajib bukan prioritas bagi eksekutif bisnis. Lalu preferensi manajemen TI untuk bekerja secara terpisah. Lalu hambatan antara TI dan bisnis itu menghambat partisipasi. Faktor keberhasilannya yaitu mendorong manajemen dan dewan tata kelola IT untuk menetapkan mandat. Lalu kembangkan proses untuk melibatkan pemangku kepentingan. Lalu jelaskan dan jual keuntungan bisnis dengan jelas. Lalu jelaskan risiko non improvement. Lalu mengidentifikasi layanan penting atau inisiatif TI utama untuk digunakan sebagai percontohan atau model untuk keterlibatan bisnis dalam manajemen yang lebih baik. Lalu buat forum untuk partisipasi bisnis, misalnya seperti Dewan Tata Kelola IT, dan jalankan langkah karya untuk secara terbuka membahas masalah saat ini dan peluangnya untuk perbaikan. Tantangan yang selanjutnya ada kurangnya wawasan bisnis di antara manajemen TI. Akar penyebabnya kinerja atau kelola perusahaan yang buruk, lalu kepemimpinan TI dengan latar belakang teknis operasional. Ini tidak cukup terlibat dalam masalah bisnis perusahaan. Lalu manajemen TI terisolasi dalam perusahaan atau di tingkat senior. Proses hubungan bisnis yang lemah. Lalu ada faktor keberhasilan. Di sini ada tingkatkan kredibilitas dengan membangun kesuksesan dan kinerja staf yang dihormati. Lalu jadikan manajemen TI sebagai anggota atas komite eksekutif perusahaan. Lalu menerapkan proses hubungan bisnis yang efektif. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya kebijakan dan cara perusahaan saat ini. Tata kelola perusahaan saat ini yang lemah. Akar penyebabnya yang pertama ada masalah kepemimpinan. Lalu kepemimpinan otokratis berdasarkan prinsip individu daripada kebijakan perusahaan. Lalu promosi budaya tentang pemikiran bebas dan pendekatan informal daripada lingkungan kontrol. Lalu manajemen risiko perusahaan yang lemah. Faktor keberhasilannya yaitu mengangkat masalah dan keprihatinan dengan eksekutif tingkat dewan dan non eksekutif tentang risiko atau kelola yang buruk berdasarkan masalah nyata yang terkait dengan kepatuhan dan kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya ada fase 2 dan fase 3. Tantangan selanjutnya yaitu yang pertama ketidakmampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan untuk tujuan perbaikan. Lalu kesenjangan komunikasi antara TI dan bisnis. Akar penyebabnya yang pertama alasan kuat untuk bertindak tidak diartikulasikan dengan jelas atau tidak ada. Lalu kegagalan manfaat yang dirasakan untuk cukup membenarkan investasi yang diperlukan. Lalu kekhawatiran tentang hilangnya produktivitas atau efisiensi karena perubahan. Faktor keberhasilannya yang pertama ada mengembangkan pemahaman yang disepakati tentang nilai Egypt yang ditingkatkan.
lalu ada memiliki struktur yang sesuai, lalu menerapkan proses hubungan bisnis yang efektif. Tantangan yang selanjutnya yaitu biaya perbaikan lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Akar penyebabnya yaitu kecenderungan untuk fokus hanya pada kontrol dan peningkatan kinerja, bukan pada peningkatan efisiensi dan inovasi. Lalu ada program perbaikan tidak memadai bertahap dan gagal untuk secara jelas mengaitkan manfaat dan biaya perbaikan. Faktor keberhasilannya yaitu identifikasi area dalam infrastruktur, proses, dan SDM. Lalu prioritaskan berdasarkan manfaat dan kemudahan implementasi, terutama klien. Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya kepercayaan dan hubungan yang baik antara TI dan perusahaan. Akar penyebabnya ini yang pertama ada masalah lama didukung oleh rekam jejak TI yang buruk pada pengiriman proyek dan layanan. Lalu kurangnya pemahaman IT tentang masalah bisnis dan sebaliknya. Lalu ruang lingkup dan harapan tidak dialokasikan dan dikelola dengan benar. Faktor keberhasilannya yang pertama ada membina komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu fokus pada terbuka bisnis dan mentalitas layanan. Lalu publikasikan hasil positif dan pelajaran yang dipetik guna supaya membantu membangun dan menjaga kredibilitas. Tantangan yang selanjutnya yaitu kegagalan untuk memahami lingkungan. Akar penyebabnya yang pertama ada pertimbangan yang tidak memadai tentang perubahan yang diperlukan dalam organisasi dan budayanya, serta persepsi pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pertimbangan yang tidak memadai tentang kekuatan dan praktik tata kelola yang ada di dalam TI dan perusahaan yang lebih luas. Faktor keberhasilannya yaitu yang pertama bisa lakukan penilaian pemangku kepentingan dan fokus pada pengembangan. Lalu membangun dan menggunakan kekuatan dan praktik baik yang ada di dalam TI dan perusahaan yang lebih luas, serta hindari menciptakan kembali roda yang TI. Lalu pahami berbagai konsekuensi tujuan dan pola pikir. Tantangan yang selanjutnya yaitu berbagai tingkat kompleksitas. Di sini etnis organisasi dan model operasi. Akar penyebabnya pemahaman yang buruk tentang agent, lalu mencoba menerapkan terlalu banyak sekaligus, lalu prioritaskan perbaikan kritis dan sulit dengan sedikit pengalaman praktis. Lalu model operasi perusahaan yang kompleks dan beberapa faktor keberhasilannya yaitu mendidik dan melatih dalam coding dan metode implementasi ini. Lalu kita menjadi proyek yang lebih kecil serta membangun langkah demi langkah. Prioritaskan kemenangan yang lebih cepat. Lalu kumpulkan kebutuhan untuk perbaikan dari berbagai daerah pemilihan. Lalu fokus pada prioritas bisnis hingga implementasi fase. Fase yang keempat ini tantangannya yaitu kesulitan dalam memahami kode dan kerangka kerja, prosedur dan praktik terkait. Maka penyebabnya keterampilan dan pengetahuan yang tidak memadai, menyalin praktik yang baik, bukan mengadaptasinya, berfokus hanya pada prosedur. Lalu faktor keberhasilannya mendidik dan melatih kode. Lalu jika diperlukan, dapatkan bimbingan dan dukungan eksternal yang berkualitas dan pengalaman. Tantangan yang selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan. Akar penyebabnya yaitu resistensi adalah respon perilaku alami jika status quo terancam, tapi juga mengindikasikan kekhawatiran yang mendasarinya, seperti kesalahpahaman tentang apa yang diperlukan
dan mengapa itu berguna, lalu persepsi bahwa beban kerja dan biaya akan meningkat, lalu faktor keberhasilannya yaitu fokus, komunikasi, kesadaran, lalu meningkatkan kesadaran, lalu fokus pada perencanaan, seperti pengembangan pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan mentransfer keterampilan. Lalu atur sesi komunikasi. Tantangan selanjutnya yaitu kegagalan untuk mengadopsi perbaikan. Akar penyebabnya, pakar eksternal merancang solusi secara terpisah atau memaksakan solusi tanpa penjelasan yang memadai. Lalu manajer internal yang beroperasi secara terpisah dan bertindak sebagai proksi formal. Faktor keberhasilannya libatkan pemilik proses dan pemangku kepentingan lainnya selama desain. Lalu gunakan pilot dan demo jika sesuai untuk mendidik dan mendapat dukungan. Mulailah dengan kemenangan cepat, tunjukkan manfaat dan bangunan dari sana. Tantangan yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan atau kelola internal dengan model atau kelola scoring literat. Akan penyebabnya takut mengungkapkan praktik yang tidak memadai. Lalu kegagalan untuk menentukan dan atau berbagi persyaratan manajemen. Lalu pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak jelas. Lalu perbedaan dalam pendekatan dan harapan. Lalu pengaturan kontrak dalam kontrak scoring. Faktor keberhasilannya yaitu pemasok atau pihak ketiga dalam pelaksanaan dan kegiatan operasional. Lalu menggabungkan kondisi dan hak untuk mengaudit dalam kontrak. Lalu cari cara untuk mengintegrasikan kerangka kerja dan pendekatan. Pasal kelima, tantangannya yaitu kegagalan dalam merealisasikan komitmen implementasi. Akar penyebabnya yaitu tujuan yang terlalu optimis, lebih ke meremehkan upaya yang dibutuhkan. Lalu TI dalam mode pemadam kebakaran. Lalu kurangnya sumber daya atau kapasitas khusus. Faktor keberhasilannya kelola harapan, bukti prinsip panduan, tetap sederhana, realistis dan praktis, serta merayakan keseluruhan proyek menjadi proyek kecil yang dapat dicapai. Tantangan yang selanjutnya yaitu mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus, atau mengatasi masalah yang terlalu kompleks, terlalu sulit, atau terlalu banyak. Akan penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup dan upaya. Tidak memahami kapasitas untuk menyerap perubahan. Lalu kurangnya perencanaan dan manajemen program formal. Faktor keberhasilannya menerapkan prinsip manajemen program dan proyek, lalu gunakan tonggak sejarah lainnya, lalu prioritaskan tugas 80/20, dan berhati-hatilah dalam pengurusan dalam urusan yang benar, lalu membangun kepercayaan atau keyakinan. Tantangan yang selanjutnya yaitu TI atau bisnis dalam mode pemadam kebakaran. Akar penyebabnya kurangnya sumber daya atau keterampilan, lalu kurangnya proses internal, inefisiensi internal, lalu kurangnya kepemimpinan yang kuat, lalu terlalu banyak solusi. Faktor keberhasilannya yaitu terapkan keterampilan manajemen yang baik, lalu dapatkan komitmen dan dorongan dari manajemen sehingga orang bersedia untuk fokus pada job. Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, seperti pemahaman tata kelola, manajemen, bisnis, proses, dan soft skill. Akar penyebabnya yaitu pemahaman yang tidak memadai,
tentang praktik baik manajemen COVID dan AIDS. Lalu keterampilan bisnis dan manajemen sering tidak termasuk dalam pelatihan. Lalu staf TI tidak tertarik pada bidang bisnis. Lalu sebaliknya staf bisnis tidak tertarik dengan TI. Faktor keberhasilannya fokus pada perencanaan, yaitu pengembangan, pelatihan, pembinaan, pendampingan, umpan balik ke dalam proses rekrutmen, lalu penampilan silang. Selanjutnya fase 6 dan fase 7. Tantangannya yaitu kegagalan untuk mengadopsi atau menerapkan perbaikan. Akar penyebabnya solusi terlalu rumit atau tidak praktis, solusi yang dikembangkan oleh konsultan atau tim ahli praktis baik kesalin, tapi tidak disesuaikan dengan perusahaan. Selanjutnya solusi yang tidak dimiliki oleh pemilik atau tim proses. Faktor keberhasilannya fokus pada kemenangan pada proyek yang dapat dikelola. Lalu lakukan perbaikan kecil untuk mewujud pendekatan dan pastikan berhasil. Lalu libatkan pemilik proses dalam pengembangan perbaikan. Lalu pastikan peran dan tanggung jawab jelas dan diterima. Tantangan yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam menunjukkan atau membuktikan manfaat. Maka penyebabnya cara dan metrik tidak ditetapkan atau bekerja secara efektif. Melacakan manfaat tidak diterapkan secara implementasi. Hilangnya fokus pada manfaat serta komunikasi keberhasilan yang buruk. Lalu faktor keberhasilannya yaitu tetapkan tujuan Mas yang langsung jelas skip aja deh dan ke realistis. yang implementation life Tetapkan cycle. kinerja praktis. Mas Tana langsung aja Tantangan yang deh. selanjutnya, Mas Tana iya Pak, langsung skip aja ke yang implementation life cycle. ini Pak. Oke. Selanjutnya ada implementation life cycle. Di sini ada 7 fase yaitu fase pertama selanjutnya implementation life cycle. Fase pertama implementation life cycle adalah kepada manajemen bisnis. Perannya yaitu bersama dengan TI pastikan bahwa kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan bisnis didasarkan dengan penjelasan yang cukup untuk memungkinkan terjemahan ke dalam tujuan bisnis untuk IT serta memberikan masukan untuk memahami resiko dan prioritas. Lalu manajemen TI perannya mengumpulkan persyaratan dan tujuan dari semua pemangku kepentingan, mendapatkan konsensus tentang pendekatan dan ruang lingkup, memberikan saran dan bimbingan ahli mengenai hal-hal IT. Lalu resiko aktual dan legal. Perannya memberikan saran dan panduan mengenai resiko kepatuhan dan masalah hukum. Pastikan bahwa pendekatan yang diusulkan manajemen cenderung memenuhi resiko kepatuhan dan persyaratan hukum. Lalu tujuan fasenya yaitu memperoleh pemahaman tentang latar belakang dan tujuan program serta pendekatan tata kelola saat ini. Tentukan kasus bisnis konsep program awal, dapatkan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan utama. Lalu deskripsi fase yaitu fase ini mengartikulasikan alasan compelling untuk bertindak dalam konteks organisasi. Dalam konteks ini latar belakang program,
tujuan dan budaya pemerintahan saat ini didefinisikan. Kasus bisnis konsep berbeda bahwa didefinisikan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan utama diperoleh. Lalu tugas perbaikan berkelanjutan, yaitu sejumlah tugas terkait ada dengan aktivitas yang ditentukan. Dalam panduan desa Covid, panduan ini harus dikonsultasikan untuk panduan yang lebih rinci. Tiga tugas pertama dan khususnya panduan disalahkan satu memahami strategi perusahaan, satu dua memahami tujuan perusahaan, satu tiga memahami profil resiko, dan satu empat memahami masalah terkait IT saat ini. Lalu kenali kebutuhan untuk bertindak. Yang pertama ada identifikasi konteks dan tata kelola saat ini untuk saat bisnis dan AI, lalu peristiwa dan gejala yang memiliki kebutuhan untuk bertindak. Lalu mengidentifikasi pendorong bisnis dan tata kelola serta persyaratan kepatuhan untuk meningkatkan agent dan menilai kebutuhan. Sorry, ini mau masuk sedikit. Nah, Ini kayaknya agak sedikit misunderstanding di mana ini kayaknya Mas balik lagi ya, cuma mentranslasikan ya dari bukunya. Pada dasarnya ya, ini tugas perbaikan berkelanjutan. Ini tuh yang ada di bukunya itu dia guidance-nya, Mas. Jadi bukan itu yang dituliskan gitu ya. Jadi kayak continual improvement ya, itu kan kita ketika lihat ya, kita harus ketika memasukkan untuk continual improvement, itu kita akan melakukan apa? Continual improvement. Apa namanya, pengembangan yang berkelanjutan, bukan perbaikan ya, pengembangan. Ketika kita ingin membuat CI gitu kan, atau change enablement ya, itu kita bisa mengacu apa, pada step 1.1 pada desain apa, desain guide ya. Ada enterprise strategy, kemudian understand enterprise goals, understand the risk profile, sama understand current IT related issues. Ketika kita lihat ya gitu kan, di desain faktor kita kan ada gitu kan, kita melihat apa nama IS yang digunakan apa ya, enterprise strategy yang digunakan apa, apakah growth kah, acquisition kah, dan sebagainya. Kemudian enterprise goals yang dipakai apa, EG berapa, 01, 02, 03, 04. Kemudian dari situ kita akan melihat dari risk profile-nya. Risk profile-nya kan juga sama Mas siapa, Mas Nana ya, Mas Nana dan Mas Aru ya. Ini kan pasti udah ada nih gitu kan. Ketika melihat dari risk profile ya gitu kan. Coba kita lihat risk profile itu berarti kalau nggak salah di F3 ya. Nah, dari risk apa namanya, IT risk kategori ya di F3 kalau nggak salah. Nah, itu dilihat gitu loh. Dari yang dipilih gitu kan, dari punyanya Mas Nana, punya Mas Nana dan Mas Aru dan Mas Aldo gitu kan. Risk profile-nya yang mana aja. Nah, kemudian dari yang digunakan ya gitu kan. Yang tadi apa namanya, sudah diinputkan, kira-kira tuh untuk perbaikan berkelanjutannya seperti apa sih? Berdasarkan dari tadi IS-nya apa, IG-nya apa, kemudian risk profile-nya apa gitu kan, dan juga INT related issues yang dihadapi oleh dimsum selanjutnya apa gitu loh. Jadi bukan berarti ini tuh hanya ini tuh hanya guidance, Mas. Jadi bukan ini yang mau dimasukkan gitu loh. Kayak mengidentifikasi pendorong bisnis dan tata kelola serta persyaratan kepatuhan untuk meningkatkan exit ya itu. Kita apa? Kita harus bisa nih mengidentifikasinya apa untuk yang sebagai apa namanya, pendorong bisnis gitu kan. Apa pendorong bisnisnya gitu kan, kayak business and governance drivers and compliance requirements untuk kan ketika untuk improving dari exit. Jadi bukan berarti ini kemudian dimasukkan, tetapi ini tuh belum isinya gitu loh, Mas, sebetulnya. Kayak fase description gitu kan. Ini tuh bukan bukan penjelasan fase ini articulate the compelling reasons and so on gitu. Tapi dijelaskan di pada driver, what are driver ini ya gitu kan. Fase objektifnya apa gitu loh. Ininya untuk apa gitu kan.
Ya, kalau misalnya ya kalau mau digunakan dengan yang sama juga nggak masalah gitu kan fase objektifnya gitu kan. Ke, apa namanya? Tapi ini disesuaikan lagi gitu dengan apa water driversnya tadi gitu. Kemudian continual improvement ya di sinilah kemudian gitu loh. Baru tadi diisi gitu kan dengan berdasarkan dari profil-profil dari desain yang sudah dikerjakan. Change enablement-nya sama establish the desire to change gitu kan. Apa yang membuat dia untuk melakukan perubahan change enablement-nya gitu kan. Ketika kita task yang harus dilakukan apa aja gitu kan ininya gitu. Dimasukkan gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini ya apa namanya cuma sekedar dimasukkan aja tetapi apa yang ininya gitu loh yang akan dilakukannya gitu. Paham ya Mas ya ini. Jadi nggak cuma sekedar dimasuk apa diartikan aja, tetapi bukan bukan pengertiannya Pak. iya betul betul. Ini Ini adalah lebih ke arah pemahaman Pak. guidance-nya gitu ininya. Ya, salah pemahaman ini Mas. Oke ya mungkin di apa namanya ininya ya bisa di ini lagi ya di adjust lagi ya Mas ya ininya ya ininya continual improvement-nya Ya tuh. Pak. Ini juga sama change enablement and integration dan sebagainya. Ah, Kajian Pak nih. Kalau yang rasmi saat ini nih gimana Pak? jadi gini nih ya kan ini ya kalau kita lihat ada roles defined are generic gitu loh sebetulnya not every role necessarily must exist as specific function gitu loh jadi emang harus ya balik lagi gitu kan disesuaikan jadi tidak semuanya ya balik lagi harus ada beberapa yang emang disesuaikan ininya. Tapi ya kalau misalnya memang dirasa ini untuk continual improvement-nya gitu ya, ini memang sudah masuk gitu kan dengan yang tadi dengan apa namanya IS, IG dan sebagainya ya nggak masalah gitu loh. Gitu. Jadi ini semua adalah guidance ininya. Jadi kan yang sudah saya bilang kan dari buku 1, 2, 3, 4 itu kan 2, 3, 4 itu kan saling berhubungan ya gitu kan. Ya itu karena emang ya emang berhubungan gitu sama dengan yang CI-nya gitu kan. Kita coba lihat lagi nih yang keduanya gitu kan. Ininya CI-nya tuh. Ketika sudah di mana where are we now gitu kan. Kita apa ini harus identify ke enterprise and supporting alignment goals gitu kan. Kita balik lagi nih sih di COVID 2019 Design Guide Section 4 Step 2.1 gitu kan. Nah, seperti apa gitu loh untuk apa namanya untuk melihat ya enterprise strategy and consider the enterprise goals gitu. Establish the significance of nature. Tuh, ini kita harus ngelihat nih. Jadi ini semuanya adalah guidance gitu loh. Untuk ngelihat detailed guidance ya, ya kita harus ngelihat 2019 Design Guide Section 4 Step 2.2 gitu loh. Consider enterprise goals and apply the COVID goals cascade. Jadi kayak ini tuh adalah guidance ya. Betul loh. Jadi bukan berarti ini langsung plek-ketiplek dimasukkan gitu, Mas. Nah ini untuk yang implementation ini tuh lumayan agak tricky ya gitu kan. Tuh, kalau misalnya apa namanya di sini, jadi kayak balik define the current process capability rating, ya kan si the COVID 29 Design Guide Section 4 Step 4 and COVID Framework Introduction and Methodology Chapter 6 Performance Management and COVID. Jadi kayak ibaratnya di sini adalah apa namanya kita harus melihat gitu loh, kita harus melakukan referencing gitu. Mungkin kalau change enablement nggak masalah nih gitu kan. For full implementation team kita bisa apa namanya bisa menggunakan yang emang ada di guidance ini gitu kan. Tapi ya disesuaikan lagi gitu kan. Seperti itu. Racinya dan sebagainya. Ini nggak masalah apa namanya masih ada waktu ya 2 minggu loh ya.
2 minggu sampai kemudian UAS ya untuk diperbaiki. Jadi saya harap emang lebih diperhatikan lagi seperti itu. Mungkin dari Mas Nana atau Mas Aro ada yang ingin tanyakan? Sama kalau penempatan ininya gimana Pak? Gimana? Penempatan ini nih Mm-mm. berdasarkan Hmm, ini berdasarkan apa? ini sih bang nggak masalah sih ini. Nggak masalah ya Pak. Mm-mm. Mm-mm. Cuma ini emang harus dipastikan ada semua nih Mas ya. Emang di dimsum saja ada ini nih. Emang udah ada CIO-nya, udah ada bisnis eksekutifnya. Kalau misalnya enggak ya jangan sebanyak ini. Oh iya siap. Apakah udah ada IT auditnya gitu loh. Ini belum ada sih, Pak. Iya, nah ini maksudnya wah gokil aja gitu kan dimsum Sanjaya fokusnya adalah di apa misalnya let's say UKM dulu gitu kan UKM F&B atau mungkin bahkan sekelas udah gede gitu ya tapi udah ada IT audit dan sebagainya tapi ya nggak masalah kalau emang udah ada role tersebut ya go ahead sih mas gitu ya Ini kosongin aja Pak. Apa dihapus? dihapus aja mas dihapus aja Hmm, you can delete it aja seperti itu siap Pak. oke berarti udah ya itu ini ya mas ya eh, apa namanya diperhatikan lagi tampilannya ya itu kan tadi dong gede sendiri dong kecil gitu kan ibaratnya diperhatikan ini kan karena apa namanya dokumen tata kelola ya ini kan kita beranggapan dokumen yang kita buat itu akan kita serahkan kepada BOD dari Dimsum Sanjaya let's say seperti itu kan jadi dibuat serapi mungkin seperti itu tapi ini so far udah banyak memenuhi ya gitu kan cuma mungkin ada beberapa catatan-catatan yang perlu di-adjust ya Mas ya gitu kan kayak tadi di manajemen objektif itu udah everything good to go cuma memang untuk masuk ke design toolkitnya harap diperhatikan gitu kalau misalnya mau yang lebih getting easy-nya ya apa namanya dibuat dari IS, IG dan seterusnya itu adalah malah yang disesuaikan sampai akhirnya di step 3 summary-nya bisa menggunakan dari IDM, APO, BAI, DSS sama MEA yang sesuai dengan yang sudah Mas Nana dan Mas Aruf kerjakan seperti itu. Paham ya Mas ya? Paham Pak. Oke, sip. Kalau gitu, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dulu? Atau misalnya nanti emang sampai waktunya UAS ya gitu kan. Saya kasih batas waktu kan kita UAS berarti kan startnya itu tanggal 30 ya gitu kan. Saya kasih batas sampai tanggal 27 kalau kalian ingin konsultasi ya. Di setelah tanggal itu saya sudah tidak menerima konsultasi karena itu akan berhubungan dengan UAS. Seperti itu. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita tutup ya kelas hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak buat Mas Nana dan Mas Arul yang sudah menyempatkan hadir di kelas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Stay safe and stay healthy. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya atau kelas berikutnya. See you on final exam on 30 January. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.